Hai guys, jumpa lagi bersama saya Novi Mardiana, masih di Gardo Channel. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, langsung aja. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai inspirasi cinta. Oke, seperti judul yang udah tertera di konten aku hari ini, akan bahas mengenai tentang LDR tetap mesra dengan jaga bahasa cinta. Bagaimanakah caranya? Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki bahasa cinta masing-masing. Love language atau bahasa cinta ini akan lebih mudah dilakukan jika kamu dan pasangan berada dalam kota yang sama. Namun bagaimana dengan para pejuang LDR atau long distance relationship yang berbeda kota? Tenang, meski terpisah jarak, kamu dan dia tetap bisa mengekspresikan rasa cinta satu sama lain. Oke, tips yang pertama adalah jangan ragu beri pujian dan ungkapan cinta. Karena tak sering bertemu, usahakan untuk mengutarakan kalimat penuh kasih sayang setiap hari, baik melalui pesan maupun panggilan. Dengan begitu, dia tetap bisa merasa dicintai meski kalian berjauhan. Apalagi jika pasangan memiliki jenis love language berupa word of affirmation. Mereka pasti akan sangat menyukai bila pasangannya mengucapkan I love you atau kalimat-kalimat cinta lain yang diucapkan secara verbal. Oke, kita kupas yang pertama, yaitu jangan ragu beri pujian dan ungkapan cinta. Mungkin sekarang nih ada yang yang nonton video aku ini, mungkin ada yang menjalani LDR atau long distance relationship ya. Bisa kalian coba ya cara ini. Yang pertama, jangan ragu beri pujian dan ungkapan cinta ya. Jadi nggak usah ragu untuk memberikan ungkapan cinta pada pasangan kalian yang pasangan LDR ya. Misalkan hanya sekedar bilang I love you, aku mencintaimu, atau mungkin dengan cara word of affirmation ya, kata-kata indah, kata-kata mesra dan sebagainya. Nggak usah canggung untuk melakukan hal itu, karena dengan kata-kata itu akan memberikan sebuah energi positif yang akan mendatangkan sebuah kebahagiaan bagi pasangan kalian gitu ya. Bisa dicoba, percaya nggak percaya, setiap hari kalian bilang I love you buat pasangan kalian LDR ya, atau mungkin aku mencintaimu, I need you, I love you dan sebagainya. Kata-kata yang seperti itu walaupun kedengarannya gombal ya, tapi dengan kata-kata seperti itu akan membuat pasangan LDR kamu tuh akan berbunga-bunga setiap hari. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu rajin menghubungi via video call. Kaum LDR mungkin akan kesulitan jika memiliki love language physical touch, sebab mereka senang dengan hal-hal yang melibatkan kontak fisik, seperti berpelukan, berpegangan tangan, seperti layaknya pasangan pada umumnya. Tapi jangan salah loh, karena orang dengan love language berupa physical touch dapat merasa dicintai jika pasangannya dapat meluangkan waktu dengan baik. Jadi sebagai pasangan, kamu coba untuk rutin menghubunginya lewat telepon, atau jika bisa menghubungi via video call supaya kalian bisa saling bertatap muka. Lumayan kan, bisa sedikit mengobati kerinduan. Oke, kita bahas yang kedua, rajin menghubungi via video call. Nah, yang namanya LDR kalau nggak setiap hari video call ya nggak mungkin nyambung ya guys. Intinya seperti itu ya. Nggak ada namanya LDR kita setiap hari nggak pernah teleponan, nggak ada. Pasti selalu begitu. Walaupun sering ketemu pun juga maksudnya ada aktivitas tiap hari telepon gitu ya. Apalagi yang LDR yang jauh-jauh gitu kan. Seperti itu ya. Karena LDR itu kan kita tidak bisa kontak fisik langsung ya, pegang tangan atau mungkin pelukan atau mungkin kontak fisik yang lain, tatap muka secara langsung gitu kan kita nggak bisa ya. Jadi kita harus sering-sering untuk telepon video call ya. Jadi kita harus telepon lewat video, jadi supaya kita bisa melihat secara langsung pasangan kita untuk mengobati rasa kangen kita kepada pasangan gitu loh ya. Kalau kita misalkan cuma dengar suaranya udah biasa ya, tapi kalau misalkan kita bisa telepon lewat tatap muka, itu akan lebih
banyak mengurangi rasa kangen kita kepada pasangan kita, seperti itu ya. Oke, sekarang yang ketiga, mengirimkan makanan. Kamu tahu pasangan memiliki jenis love language act of service. Jika iya, maka sering mengucapkan kalimat cinta mungkin tidak terlalu disukai, karena mereka lebih membutuhkan aksi nyata sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang ketimbang hanya ungkapan manis saja. Untuk kamu yang sedang LDRan dengan si dia, sering-seringlah menanyakan kegiatannya dan bersedia memberikan bantuan saat dibutuhkan. Serta jika pasanganmu sedang lelah karena baru pulang kuliah atau bekerja, kamu juga bisa memesan ojek online untuk mengirimkan makanan. Oke, kita bahas yang ketiga, mengirimkan makanan. Ya, karena ungkapan rasa cinta aja nggak cukup ya guys ya. Kalau bukan dengan aksi nyata ya seperti itu. Mungkin dia sudah selalu sering dikasih kata-kata cinta, I love you, I need you, I miss you dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya dengan cuma kata-kata aja. Setiap orang pasti membutuhkan aksi yang nyata, memberikan sebuah perhatian yang nyata. Nah, wujud perhatian nyata itu adalah kita memberikan sesuatu yang membuat dia itu ada, yang bisa membuatnya intinya bahagia ya. Yang contohnya seperti makanan ini ya, seperti itu ya. Jadi setiap orang nggak butuh cuma ucapan manis aja ya, setiap orang butuh untuk sebuah bukti, ini seperti itu ya. Jadi kamu yang LDRan ya, sering-seringlah menanyakan misalnya kegiatannya apa gitu kan, terus kemudian memberikan bantuan ya, apa yang perlu dibantu gitu kan, seperti itu. Jadi misalkan ada pasangannya yang masih sekolah atau kuliah, ditanya gimana kegiatan di sekolah atau kegiatan di kampus, mungkin udah bekerja, gimana kegiatan aktivitas kamu bekerja di pekerjaan kamu, oke kah atau gimana kah, seperti itu ya. Dan kamu juga bisa, misalkan kamu gak harus mengantarkan langsung ke rumah ya, memberikan makanan, memesankan sesuatu atau mungkin kado dan sebagainya kayak gitu. Ojek online sekarang kan udah terkenal ya, jadi kamu tinggal pencet nomor telepon aja, kirimkan ke alamat dia berupa makanan atau mungkin sesuatu yang ia sukai, seperti itu ya. Itu justru akan membuat dia merasa lebih diperhatikan dan diprioritaskan, seperti itu ya. Oke, sekarang yang keempat, yaitu selalu siap jadi teman cerita. Rasanya menyenangkan ya apabila memiliki pasangan sebagai tempat curhat segala keluh dan kesah. Sayangnya tidak sedikit pasangan LDR yang sering merasa sendiri dan bingung untuk bercerita tentang masalah kepada siapa, karena sang kekasih berada jauh di kota atau bahkan pulau yang berbeda. Disinilah kamu harus peka dengan berusaha untuk tetap ada untuknya dan siap menjadi teman cerita. Jangan sampai si dia merasa bingung hingga harus memendam semua permasalahannya sendiri. Terlebih jika dia adalah seorang dengan love language quality time yang senang menghabiskan waktu berdua untuk sekedar bercerita. Oke, kita bahas yang keempat, selalu siap jadi teman cerita. Nah, dalam sebuah hubungan ya, percintaan ataupun hubungan relationship ya maksudnya gitu ya, itu harus ada yang namanya sebagai pendengar atau mungkin jadi teman cerita atau jadi teman curhat, siap untuk mendengarkan semua keluhan-keluhan pasangannya. Ini penting banget nih guys ya. Jadi dalam tanda kutip itu harus siap untuk menjadi teman ya, gitu ya. Bukan hanya pasangan dalam hal tertentu aja ya, tapi harus siap untuk menjadi teman, intinya seperti itu ya. Nah, di sini sangat menyenangkan sekali apabila ya memiliki pasangan itu yang siap atau welcome, available untuk menjadi seorang teman yang dimana bisa menerima curhatan-curhatan ataupun menerima cerita-cerita ya. Itu sangat senang sekali itu pasangannya seperti itu ya. Jadi seakan-akan dia tidak akan merasa sendirian, ada tempat untuk bercerita, ada tempat untuk berbagi, ada teman untuk bercurhat dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi apalagi dalam jarak yang berjauhan, nggak bisa ketemu langsung ya, otomatis kan banyak sekali cerita-cerita yang akan dituangkan, banyak sekali mungkin ada masalah apapun itu, kecil ataupun besar, yang akan dibicarakan, seperti itu ya. Nah, disinilah kamu harus peka sebagai pasangan gitu ya, dengan berusaha untuk tetap ada untuknya dan siap menjadi teman cerita untuknya gitu ya. Jangan sampai ya
dia merasa bingung dan merasa sendirian, gak ada tempat untuk bercerita dan berbagi berbagi cerita apapun itu mengenai tentang ceritanya seperti itu ya. Dan terlebih jika dia tuh adalah seorang yang dengan love language-nya itu, dan itu dia adalah intinya quality time ya. Dia tuh senang menghabiskan waktu berdua dengan pasangannya hanya sekedar untuk bercerita seperti itu ya. Oke, sekarang yang kelima, beri kejutan manis. Cara lainnya untuk mengoptimalkan love language dalam hubungan jarak jauh atau LDR yaitu dengan saling berkirim hadiah. Ini sangat cocok untuk kamu dan si dia yang menerima dan memberikan hadiah sebagai ungkapan cinta. Gak usah bingung mencari hadiah untuk istri maupun kekasih hati, karena kamu bisa memberikan perhiasan berlian terbaru dari The Palace. Wah, ini sangat sekali guys ya. Sangat ekstrim sekali kalau hadiah berupa perhiasan diamond dan sebagainya, itu kayaknya itu sangat wah sekali seperti itu ya. Oke, kita bahas yang kelima yang terakhir ya. Tadi di belakang ada kata-kata saya yang mungkin agak gimana gitu, ya udahlah, biarkan saja. Beri kejutan manis. Ya. Berikan dia kejutan manis ya. Jadi cara ini sangat mengoptimalkan sebuah love language ya dalam hubungan jarak jauh ya. Dengan cara berkirim hadiah ya. Memberikan hadiah sebagai ungkapan cinta. Gak perlu mahal, gak perlu, maksudnya gak perlu yang wah atau gimana gitu ya. Hadiah kecil tapi berarti ya. Contohnya seperti ini ya, kita nggak usah ngomongin yang mewah-mewah dulu lah, seperti hadiah yang diberikan oleh artis-artis dan sebagainya. Kita ngomongin yang sederhana tapi bisa membuat dia bahagia. Misalkan gini, dia suka nonton film ya. Misalkan dia pernah berucap, aku pengen nonton film itu loh, kayaknya seru banget filmnya ya. Nah, misalkan di kesempatan yang ini kamu tiba-tiba memberikan sebuah kejutan, memberikan sebuah tiket atau mungkin tiket untuk nonton seperti itu ya, kejutan tiket untuk nonton ya gitu. Itu sangat membuat dia bahagia karena itu sebuah kejutan gitu loh ya. Akhirnya keinginannya kesampaian gitu ya. Mungkin contoh hal-hal yang lain, misalkan dia berucap, barang ini bagus banget ya, pasti mahal. Kamu cuma dalam hati aja, kamu bilang misalkan, barangnya kayak gimana sih? Oh, itu kamu bagus. Kamu bisa mengirimkan barang itu kepadanya gitu. Jadi nggak perlu hadiah yang mahal seperti intan berlian, atau mungkin yang diberikan artis-artis yang seperti mobil mewah dan sebagainya. Itu nggak perlu ya. Intinya apa yang bisa kita beri buat dia, intinya bisa membahagiakan dia, ya kita kasih ini seperti itu. Nggak harus memasakkan sesuatu yang wah dan berlebihan seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah 5 tips tentang hubungan jarak jauh, atau supaya LDR kalian itu bisa lebih erat lagi dan lebih intinya bisa menjadi langgeng ya, seperti itu ya gitu. Oke, semoga dengan adanya video ini bisa memberikan sebuah manfaat buat kalian semuanya, terutama yang sekarang ini sedang menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship ya. Terima kasih banyak bagi udah nonton video ini dari sampai habis. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa, aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian berdua semangat dan sukses. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan vlog terbaru tentunya bersama Novi Mardiana di Garut Channel yang lainnya tentang inspirasi kita. Oke, sampai jumpa lagi dan salam inspirasi. Bye-bye.